Arya ya harapannya insya Allah kalau ada umur panjang ya pengen apa namanya nyanyi lagi, pengen ada satu karya baru lagi. Tapi kayaknya kalau dikeluarin tahun ini udah nggak mungkin ya. Orang udah pada pengen Arya ya harapannya insya Allah kalau ada umur panjang ya pengen apa namanya nyanyi lagi, pengen ada satu karya baru lagi. Tapi kayaknya kalau dikeluarin tahun ini udah nggak mungkin ya. Orang udah pada pengen liburan panjang gitu. Jadi kita asik ngegodok dulu sama sambil terus apa namanya jaga hubungan sama penggemar gitu. Mungkin setelah ini rencana sih banyak masukan dari mereka, Kak, ayo dong Kak bikin duet-duet gitu. Ya mudah-mudahan kita lagi pertimbangin sih gitu. Ini profesional belum ada. Justru aku pengen duetnya sama penggemar aku loh. Karena ternyata tuh, aduh Mas, itu setiap mereka ngetekin aku di Instagram atau di Facebook, itu mereka punya suara wow, 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 bagus-bagus banget. Jadi aku malah yang aku lebih gemesnya tuh pengennya sama mereka gitu. Tapi ini kita lagi masih arrange aja rencananya dulu gimana nih baiknya. Doain aja insya Allah bisa terrealisasi. Ya karena itu nggak bisa lepas sama sekali. Jujur, Terry pernah naikin apa namanya lagu yang fun. Waktu itu Terry nulis sendiri, kebetulan Terry dedikasiin untuk penggemar Terry, Terry Lizers. Tapi itu gemanya, gaungnya ya lebih besar, lebih tinggi daripada lagu yang fun itu gitu. Orang udah nempel banget semenjak Janji Manismu. Padahal mungkin kalau belum tahu Janji Manismu sebenarnya bukan single pertama. Single pertama itu Hatiku Beku. Tapi yang dibikin album adalah yang masuk ke album apa namanya waktu itu Hatiku Beku sifatnya single gitu. Dan ternyata memang lebih pecah waktu itu Janji Manismu dan ya itu semenjak Janji Manis udah nggak bisa dilepas lagi gitu embel-embel galau. Semoga bisa tetap mengobati karena tetap masih tetap menerima curhatan kok. Oh gitu. Dari curhatan jadi sebuah karya ya. Oh iya banyak banyak banget banyak. Hmm. Contohnya ada di lagu Cinta Tanpa Restu itu selain aku pernah ngadepin juga Cinta Tanpa Restu, tapi itu juga aku terinspirasi dari banyak yang pernah curhat sama aku. Ya. Karena yang sesuatu yang lebih real, yang lebih mewakili pasti akan diterima gitu. Hmm. Seru banget orangnya itu dan aduh yang masih muda-muda nih yang dengerin lagu-lagu zaman sekarang coba deh dengerin lagu-lagu zaman dulu. Eyang Titi Puspa itu punya kemampuan di zamannya tapi suaranya sudah seperti orang zaman sekarang. Kan biasanya kita tipikal kalau dengerin lagu-lagu zaman dulu, oh ini orang zaman dulu yang nyanyi gitu kan. Kemampuan cengkoknya itu udah wow, kok kepikiran ya di zaman dulu beliau udah bisa ngeluarin karakter yang seperti itu. Itu susah sih, karena rata-rata anak-anak zaman sekarang itu sifatnya senengnya following, ngikutin. Untuk sementara untuk bikin tren sendiri tuh agak-agak susah gitu. Kalau aku denger nih, ini pendapat aku ya. Kalau aku denger tuh suara hampir banyak yang tipikal gitu, karena mereka terlalu mencintai apa namanya public figure-nya itu bagi mereka gitu. Tapi susah juga ya kalau sesuatu yang udah terlalu masuk ke dalam jiwa akhirnya jadinya pasti terpengaruh gitu. Tapi coba deh dengerin musik-musik zaman dulu itu banyak yang bisa direkomendasiin. Karena itu dari situ kalau semakin kita semakin dengerin musik dari berbagai era itu akhirnya ngebuat suara kita makin kaya gitu. Hmm. Konser. Cuma yang ngebuat Terry nggak terlalu berambisi, walaupun itu belum konser yang sifatnya besar, tapi setiap kali manggung gimana caranya itu adalah konser yang besar gitu. Jadi pencapaian Terry lebih ke mempertahankan sih mungkin, karena mempertahankan eksistensi itu nggak gampang, apalagi sekarang orang makin gampang untuk ngeklik istilahnya, untuk tahu semua yang baru gitu. Jadi untuk mempertahankan itu lebih berat gitu. Gimana cara yang mempertahankan? Makin kaya, walaupun itu yang seperti aku bilang kekurangannya adalah banyak yang karakter vokalnya itu jadi pada mirip-mirip gitu. Muda-muda, jadi suaranya belum matang banget.
mungkin nanti kalau mereka makin gede mungkin bisa arahnya jadi lebih kuat lagi, mereka punya karakter. Tapi kalau dari segi aransemen orang Indonesia tuh keren. Mereka kalau udah nge-mix keroncong sama pop, keroncong sama R&B, tiba-tiba dangdut sama R&B. Wow, mereka oke deh, keren banget gitu.